umat Allah. Dalam melaksanakan tugas kami, bimbinglah kami. Semoga kegiatan kami berjalan dengan baik dan berkenan kepadamu, demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, anak-anak, kalian tahu materi minggu lalu itu apa? Oke, tema kita pada hari ini yaitu aku bagian dari gereja sebagai umat Allah. Ada yang tahu pengertian dari gereja? Baik, gereja itu bukan hanya gedung. Gereja adalah persekutuan umat beriman. Semua orang yang percaya kepada Kristus adalah gereja. Gereja disebut sebagai umat Allah. Oke. Gereja disebut sebagai umat Allah, yaitu umat dipanggil untuk dipilih oleh Allah, mempersatukan iman kepada Yesus Kristus, dipimpin oleh Roh Kudus, memiliki tugas mewartakan kasih Allah. Oke, anak-anak, kita ini bagian dari gereja. Kita bagian dari gereja yaitu kita diterima menjadi anggota gereja dan melalui sakramen baptis. Yang kedua, kita memiliki martabat yang sama dengan anak-anak Allah. Yang ketiga itu, kita memiliki peran dan tanggung jawab dalam gereja. Oke, kalian tahu tugas umat Allah itu bagaimana? Oke, tugas umat Allah yaitu yang pertama imamat, yang kedua kenabian, yang ketiga raja. Kalian tahu apa tugasnya imamat dan kenabian? Begitu juga dengan raja. Oke, tugasnya imamat yaitu berdoa dan mempersatukan hidup kepada Allah. Terus untuk kenabian, tugasnya itu mewartakan kebenaran kasih Allah. Sedangkan raja, dia itu melayani sesama dengan rendah hati. Oke. Peran anak muda sekarang, peran kita sekarang sebagai anak muda dalam gereja itu, yang pertama, aktif dalam kegiatan gereja. Misalnya, kita mengikuti kegiatan misdinan, kegiatan OMK. Yang kedua itu menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Yang ketiga, mengamalkan ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, sikap sebagai umat Allah itu yang pertama, saling mengasihi, saling hidup rukun, terus mau melayani dan berbagi, setia dalam doa dan ibadah. Oke. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita itu, misalnya kita rajin berdoa atau rajin ke gereja, menghormati orang tua, tidak boleh melawan, terus saling mengasihi, menolong teman yang kesulitan. Misalnya kita melihat teman yang dalam kesulitan, kita membantu dalam keadaan apapun tanpa memandang timbal balik. Terus yang ketiga, yang keempat itu menjaga persekutuan dan persaudaraan. Tidak boleh ada yang bertengkar, tidak boleh ada yang bullying, cemooh, atau yang namanya gosip. Oke. Sebagai akhir dari pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu menyimpulkan bahwa gereja adalah umat Allah. Gereja adalah bagian dari kita adalah bagian dari gereja. Kita dipanggil untuk beriman, melayani dan mengasihi. Baik teman-teman, ini salah. Oke. Ada yang sudah paham dengan tema ini atau materi yang Ibu jelaskan pada pagi hari ini? Kalau ada yang sudah mengerti, Ibu tidak boleh jelaskan lagi. Oke, nanti Ibu ada kasih tugas berkaitan dengan materi ini. Nanti kalian kerjakan di rumah. Setelah itu minggu depan kalian kumpul. Pas pelajaran minggu depan kalian kumpul. Oke. Baik adik-adik, sebelum kita pulang, kita tutup dengan doa. Ibu akan mengantar kalian dalam doa. Marilah kita siap berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami menjadi bagian dari gerejamu umat Allah yang kudus.
Terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu membimbing dalam hidup kami. Bantulah kami agar semakin menyadari bahwa kami memiliki peran dan tanggung jawab dalam membangun gereja. Semoga kami mampu dalam hidup saling mengasihi, rendah hati dan melayani, dan setia mewartakan kebaikan melalui pengantaran perbuatan kami dalam setiap hari. 3. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dikuatkan untuk menjadi saksi Kristus dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, materi hari ini cukup sampai di sini, kelas kita juga cukup sampai di sini. Sampai ketemu di